Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala fi kitabihil karim wa ma qadarullahu haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharim min syai'in. Qul man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfunaha katsiran wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah tsumma dharhum fi khudihim yal'abun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syakratal aishi wa syakratal jahli wa satuhawwaluna yabshu fikum hubbud dunya fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah wal qa'imuna yawma idzin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alan as-sabiqunal awwalun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, atas nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga dengan taufik itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk beramal, dan dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita lanjutkan pada pembahasan ayat. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah? Ini telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Dan kebenaran yang mutlak ini tampak dengan napa jenenge basiro, cahaya
cahaya basiro. Cahaya basiro ini adalah akan menuntun setiap manusia yang berusaha mencari kebenaran. Maka dari ayat tentang bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan mulai ayat yang ke-64 sampai kepada 74 nih. 74 sampai 9 ayat ke-90. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. dan tidaklah qadarullah. Qadaru niki napa? Qadar niku kemuliaan. Qadar niku kadar. Kadar lek semisal di ke napa jenenge logam mulia niku logam mulia niku emas. Yang dipakai kadarnya ini ku napa? Napa lek ngarani niku? Karatnya ini kalau nggak boleh ngarani. Jadi masing 100%. Wa ma qadaruhu haqqa qadrihi. Dan tidaklah mereka itu melihat napa jenenge kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan hak, dengan benar, dengan benar-benar menganggap yang Allah itu mulia. Tidaklah mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala ini dengan menganggap kemuliaan yang hak. Kemuliaan sing benar-benar mulia. Artine orang-orang ini menganggap napa? Mereka ini menganggap dirinya ini mulia. Menganggap diri mulia tetapi tidak menganggap kemuliaan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Id qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'in. Id ketika qalu mereka ini mengatakan ma anzalallahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ala basyarim min syai'in. Atas basarin. Basarin iki napa? Berita gembira, pembawa berita gembira. Min syai'in. Ini kalau kita melihat di dalam Quran surat Yasin itu qalu ma antum illa basyarum mithluna. Nah, mereka mengatakan ma antum, tidaklah kalian ini illa kecuali basyarum mithluna. Manusia seperti kami. Kalau dalam Quran surat Yasin itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang basyarum mithluna, illa basyarum mithluna, seperti kami, manusia seperti kami. Maka itqalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'in qalu ma anzalallahu kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang menganggap dirinya besar. Kalau orang-orang yang menganggap dirinya ini besar, mereka ini tidak akan mencari kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad haqqal qaulu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Laqad haqqal qaulu,
lamnya itu lam takkid, qad itu sak temen-temene sesungguhnya hak kebenaran qaulu, perkataan yang benar itu atas kebanyakan manusia niku tidak akan percaya, tidak akan beriman. Kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna ja'alna fi a'naqihim, inna sak teman-teman sesungguhnya ja'alna kami menjadikan fi a'naqihim dalam pada leher mereka aghlalam, napa jenenge niku, belenggu. Aghlalan niku napa niku, kecek, gembok baira ilal atqoni sampai kepada dagu mereka. Baira ilal atqoni fahum mukmakun, sehingga mereka tertengada kayak ngeten iki. Wong sing tertengada ngeten niku napa? Wong sing gak iso ndingklu, artinya orang yang sombong. Jadi orang yang menganggap dirinya besar ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasang aghnanam. Ahlan faya ilal napa jenenge? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Orang yang napa jenenge sing dangak ngeten iki dipasang oleh Allah inna ja'alna fi a'naqihim kami pasang fi a'naqihim dalam leher mereka ini aghlalam, belenggu koyok gembok ngoten niku, faya ilal atqoni sampai kepada dagu. Lek dagu niku janggut niki. Janggut niki lah lek kedeng iki otomatis ndangak. Fahumuk mahun, mereka akan ndangak ngeten. Ketika mereka tertengada otomatis wis gak iso ndingklu. Napa? Mereka tidak akan menjadikan napa? Menjadikan kebenaran itu tidak akan tampak. Kenapa? Karena mereka ndelok dukur terus. Akhirnya wong kesandung. Lah niku. Maka wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan tidaklah mereka ini menganggap mulia Allah sebagaimana seharusnya. Seharusnya kemuliaan itu miliknya Allah. Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menurunkan ala basarim min syai'in kepada basarim mithluna, kepada orang seperti kamu sedikit pun. Artinya napa? Niki tiyang niki sakniki kathah ya. Sekarang niku banyak orang yang menganggap bahwa dirinya itu orang-orang yang sudah berilmu. Padahal ilmu yang mereka pelajari itu bukan ilmu dari sumber ilmu. Dia mengetahui ilmu bukan dari sanatnya. Sakniki kata tiang napa ngaji melalui koyo ngeten iki. Kaya napa jenenge niki nek oleh ngarane niki online ngeten iki. Tidak semua ngaji online niku ustadz niku mempunyai sanad. Tidak semua sumber mempunyai sanad. Sehingga mereka akan mengucapkan napa jenenge? Mengucapkan kata-kata, mengucapkan ilmu itu tidak sesuai dengan kepahaman keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kadang-kadang mereka hanya mengetahui 1-2 ayat,
Bahkan mereka ini napa jenenge surat-surat pendek nih lho, surat-surat pendek Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu lo nggak hafal. Mereka sudah menganggap dirinya orang alim. Menganggap bahwa gak penting. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak menganggap mulia Allah sesuai dengan kemuliaannya. Sehingga mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sedikit pun kepada manusia ini. Niku. Maka orang-orang yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi ahli kitab, orang Yahudi itu menganggap bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada orang sepertimu wahai Nabi Muhammad. Niku. Maka Allah ajarkan, kul katakanlah man sapa wonge anzala, siapa yang anzala yang menurunkan Alkitab alladzi jaa bihi Musa, yaitu yang didatangkan kepadanya kepada Nabi Musa. Nuron sebagai cahaya, wahudan dan petunjuk linnas pada manusia. Taj'alunahu, engkau jadikan kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa niku kitab napa niku? Taurat. Taj'alunahu, engkau jadikannya korotisa. Niku kertas-kertas. Hanya engkau anggap itu hanya kertas. Tubdunaha wa tukhfuna kasiron. Engkau tunjukkan sebagian darinya, kemudian wa tukhfuna kasiron, dan engkau sembunyikan sebagian yang banyak. Jadi menyembunyikan yang banyak, kasiron, lebih banyak yang disembunyikan sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya niku. Wa ulimtum, dan sedangkan kamu diajarkan malam taklamu, apa-apa yang tidak kamu ketahui, antum wala abaukum, kamu beserta tidak juga kepada bapak-bapakmu. Kulillah, katakanlah Allah, summa darhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian darhum, biarkanlah mereka fi khawdihim, mereka ini dalam napa khawd niku napa dulinan di napa nyemplung yal'abun niku bermain-main. Mereka nyemplung nang ngene napa kubangan untuk bermain-main. Jadi wis biarkan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Bahwa sesungguhnya orang yang membawa kebenaran itu, orang yang mengajarkan kebenaran
adalah orang-orang yang menganggap dirinya ini mempunyai tugas. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugas itu menyampaikan kebaikan. Tugas menyampaikan kebaikan. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini orang yang nggak bisa apa-apa. Saya belum mampu apa-apa. Saya tidak akan menyampaikan." Oh, jangan. Akan tetapi kamu harus menyampaikan apapun, meskipun kamu belum bisa melakukan semuanya. Nah itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa barang siapa yang napa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan sadida. Sadida niku ucapan yang baik dan lurus. Maksudnya dakwakan apa yang kamu punyai. Balighu anni walau ayat. Meskipun kamu mempunyai satu ayat, kamu bukan orang berilmu. Siapa orang berilmu? Orang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama saat teman-teman nih yakhsyallah, orang-orang yang takut kepada Allah itulah yang dikatakan orang yang berilmu, ulama. Jadi banyak orang sekarang mau nyatakan apa? Dengan kesombongannya melihat, oh saya itu mempunyai ustadz. Ustadz saya ini tutup ngini, golongan saya ini. Saya ngini. Selain dari ustadz saya ini orang-orang ahli bid'ah. Itu kan banyak sekarang. Banyak sekarang orang yang menyatakan bahwa kebenaran itu seakan-akan hak mutlak milik golongannya. Sehingga nah ini mereka ini menganggap dirinya besar. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran, maka mereka tidak akan percaya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal atqani fa hum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan baina aydihim saddan. Di depan mereka ini ada dinding. Di belakang mereka ada dinding. Wa min khalfihim saddan fa aksyainahum fahum la yubsirun. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Bagaimana mereka bisa melihat? Sedangkan mereka itu menyangka bahwa dai Allah ini harus mempunyai ilmu yang tinggi, harus dari mana dulu? Harus mempunyai ijazah sarjana agama. Harus mempunyai master agama dulu baru boleh menyampaikan. Oh, tidak seperti itu. Agama itu innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Innallah sak teman-teman iku si Allah. Innallah sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu-malu, tidak sungkan, tidak segan ayyadriba untuk mengambil masalan, perumpamaan ba'udatan fama fauqaha, berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Maka apa yang kita lihat ini, nyamuk ini jangan dilihat dari bendanya nyamuknya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fa'amma, maka siapa orang yang beriman, faya'lamuna, mereka itu akan mengetahui annahul haqqu mir rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka itu kebenaran dari Tuhan mereka. Artinya apa? Yang menyampaikan ini bukan saja dari orang yang kelas kakap, bukan saja kelas kapal pesiar, bukan saja kelas yang nopo jenis kelas ikan paus, kakap, tapi juga ada yang kelasnya nyamuk. Kelas nyamuk. Kenapa? Meskipun dia ini hanya mempunyai Bismillahirrahmanirrahim, maka dia ini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Artinya orang yang bertanggung jawab untuk menyebarkan agama. Dan orang yang memandang rendah yang seperti ini, mereka tidak akan percaya. Mereka tidak akan percaya terhadap orang-orang yang bertujuan benar-benar ingin mendakwakan agama. Padahal sesungguhnya orang-orang yang berusaha menghidupkan agama, orang-orang yang berusaha menjadikan agama ini sebagai tanggung jawabnya, sehingga agama ini tidak ditinggalkan begitu saja oleh manusia. Maka mereka mengorbankan diri dan harta, waktu untuk agama. Jadi jangan dianggap rendah. Kalau sekarang ada orang-orang yang mengatakan, oh, itu jamaah, itu nggak punya dalil. Loh, ini dalil ini sekarang ini. Wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Mereka tidak menganggap bahwa qadarnya Allah, kemuliaan Allah ini dengan sungguh-sungguh kemuliaan. Sehingga mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit pun kepada orang-orang seperti ini sing gak duwe dalil ini. Kalau agama ini diterima oleh orang-orang saat ini yang mengatakan dalilin maka mereka, saya yakin bahwa ketika mereka menghadapi Rasulullah, mereka ini bukan orang-orang beriman. Mereka akan mengatakan di dalile, wahai Rasulullah, di dalile, seakan-akan seperti itu. Jadi mereka ini akan menganggap sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan kitab Taurat ini hanya sebagai lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran kertas mereka tampakkan yang mereka butuhkan. Mereka berdalil iki toto itu leseng itu bid'ah. Padahal mereka nggak paham tentang masalah bid'ah. Siapa orang yang mengetahui bid'ah? Orang yang mengenal bid'ah adalah orang yang mengamalkan sunnah. Hak itu sudah benar itu. Coba sampean mengamalkan sunnah, sampean nggak usah ngomong bid'ah sudah. Nggak usah ngomong bid'ah, nggak usah, amalkan 100%. Sunnah yang bagaimana? Ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian amalan dari Rasulullah SAW mulai 24 jam.
Kemudian apa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW selama 24 jam. Bukan saja sunnah ibadah yang apa jenis yang sunnah muakkadah, tetapi sunnah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang merasa berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat supaya menginginkan seluruh manusia itu mendapatkan keamanan, supaya mendapatkan iman sehingga selamat. Bukan saat ini seakan melihat orang, oh ini salah, seakan-akan sing kebenaran itu mutlak punya golongannya sendiri. Ini saat ini kan lek gak tutuk iki gak bu. Seakan-akan kebenaran mutlak miliknya pribadi. Nggih ya. Kata-kata orang ngoten niku sekarang. Lek gak kudu golongane gak bener. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, barang siapa yang berperang untuk napa jenenge? Untuk golongane. Maka mereka ini adalah orang-orang yang lebih baik gak diucapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu, mereka jadikan qarotisa tubdunaha, mereka jadikan lembaran-lembaran kertas, kemudian mereka tubdunaha, mereka niku menyampaikan apa yang sing perlu disampaikan. Tetapi sing gak perlu disampaikan banyak yang gak perlu disampaikan. Ya itu sekarang kan ngene ya. Oh aja dhisik iku wong kene belum waktunya, orang sini belum waktunya. Loh, agama ini harus disampaikan kapan? Sejak kita ini mulai lahir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap bayi yang baru lahir itu azanono, dikai azan, dikai qomat. Kalau menurut akal sampean, pikiran sampean, arek sakmono gak ngerti azan itu apa. Gak tahu azan itu apa. Sama juga seperti saat ini banyak orang sini belum waktunya belajar agama. Itu artinya mereka itu napa? Waktughfuna katsiran. Watukhfuna katsiran. Mereka menyembunyikan kebanyakan. Sehingga napa? Waktu mereka ini mereka hanya sia-siakan untuk napa? Bermain-main. Darhum fi khawdihim yal'abun. Maka biarkan mereka ini berkelimang dalam permainan, bergelimang dalam napa? Nyemplung dik ngene khawdihim niku au, dengan bermain-main wis jarno wis. Biarkan saja. Sing penting kamu sudah menyampaikan. Nah, itu. Hadirin yang dirahmati Allah, nggih ngoten mawon pun. Insyaallah ayat yang ke-91 ini ada dalil jamaah yang keluar, yang baru baru hijrah, baru mulai belajar menyampaikan. Ini jangan sampai disalahkan. Kenapa?
Sama juga seperti sahabat-sahabat dulu. Abu Bakar itu Abu Bakar itu baru masuk Islam hari ini. Si kenal hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau sudah menyampaikan, sudah mengajak kepada 5 atau 6 orang dalam sehari itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai bibit-bibit iman. Napa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maksudnya apa? Takut kepada Allah itu, takut kepada Allah niku wau takwa. Takwa itu artinya mengamalkan perintah. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida, ucapkan perkataan sadida. Sadida niku qaulan sadida niku adalah dakwakan apa yang kamu punya tentang kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki kamu. Bukan kamu napa jenenge golek ilmu rono-rono sing itu. Bukan itu. Sebelum kamu mengamalkan ilmumu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki kamu. Dulu sahabat-sahabat ini hanya berselang berapa tahun itu? Hanya berselang 1 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, para sahabat Ansor, Muhajirin dan Ansor niku bekerja sama dalam rangka menghidupkan agama itu hanya berselang 1 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala membantu dengan memenangkannya dalam perang Badar. Allah bantu dalam perang Badar itu. Itu asbab dari ketaatan yang mereka amalkan. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Nah, itu sudah kita bahas itu kemarin dalam napa jenenge bab-bab sebelum ini. Insyaallah ngoten, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.